Yang bilang uang nggak bisa beli kebahagiaan itu cuma 2 tipe orang. Satu orang yang emang nggak punya masalah keuangan, yang duitnya udah banyak banget sampai-sampai kalau uangnya nambah ya nggak bakal banyak ngaruh untuk kehidupannya. Tipe yang kedua itu orang yang idealis, yang lagi denial. Sebenarnya uang bikin dia bahagia tapi nggak mau ngaku karena bertentangan sama apa yang ingin dia percaya. Ini tuh beneran ada penelitiannya guys. Hasilnya penghasilan yang lebih besar itu diasosiasikan dengan meningkatnya tingkat kebahagiaan. Lagian siapa sih yang nggak seneng kalau punya uang banyak? Kan jadinya masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan uang jadi bisa diselesaikan. Tapi bukan berarti uang itu adalah jalan absolut menuju bahagia ya. Tapi uang hanya salah satu alat yang bisa membuat kita lebih happy. Lengkapnya akan aku bahas di channel Forbidden Questions ya. Untuk menjawab pertanyaan apakah uang bisa membeli kebahagiaan, Daniel Kahneman dan Angus Deaton menerbitkan penelitian dari Universitas Princeton pada tahun 2010 yang hasilnya pendapatan yang lebih tinggi memang memiliki asosiasi dengan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi juga. Sampai kalau udah di angka $75.000 setahun, trennya jadi stagnan nih. Yang udah punya pendapatan segitu udah nggak tambah happy kalau pendapatannya bertambah. Ya karena segitu juga udah gede banget ya nggak sih? Udah nggak punya masalah keuangan lagi dia. Kalau mau ditransfer ke konteksnya ya, ke warga Indonesia mungkin lebih rendah lagi angkanya, nggak nyampe $75.000. Considering purchase power parity yang jauh antara kita sama Amerika. Kita kan 100.000 di Jakarta bisa ya makan enak 3 kali sehari. Di US mungkin cuma bisa dapat 1 sandwich gitu, 1 roti bakar. Oh iya, term yang dipakai Kahneman di studi ini tuh sebenarnya bukan happiness ya, tapi life evaluation. Dibedain tuh life evaluation sama emotional well-being. Life evaluation itu persepsi seseorang tentang oke atau enggaknya hidup dia dalam skala jangka panjang. Sementara emotional well-being itu emosi sehari-hari yang bisa berubah-ubah, kayak sedih, senang, marah. Nah, dinamika emosi harian ini nggak terlalu berpengaruh ya. Justru yang berpengaruh itu life evaluation-nya, which kalau life evaluation ke diri kita itu tinggi, ya kita jadi happy juga. Kan jadinya bisa mikir kayak, wah gue banyak duit nih, nggak perlu nyicil beli iPhone, tinggal beli aja gitu cash. Bisa beli PS5, tiap weekend bisa ke Bali, tahun baru bisa ke New York, bisa transfer orang tua 4M, kan enak gitu kan. Jadi life evaluation-nya jadi bagus nih. Ada lagi nih studi tahun 2021 oleh Matthew Killingsworth. Hasil penelitiannya agak beda tapi emang sama-sama pemasukan itu meningkat, kebahagiaan meningkat, tapi meskipun udah beyond $75.000 itu masih meningkat kebahagiaannya. Pas tahu hasilnya beda, Killingsworth sama Kahneman collab nih. Nah, ikut juga Profesor Universitas Penn, Barbara Mellers, dan hasil penelitiannya ini diterbitin jadi artikel ya. Setelah dianalisis ulang, ternyata hasilnya di penelitian Killingsworth itu ada juga nih pattern trend yang nggak naik, dan itu dikategorikan kelompok orang yang nggak happy. Jadi meskipun pendapatannya naik, happy-nya nggak naik gitu. Ada minoritas yang begitu. Jadi Kahneman sama Killingsworth sebelumnya nggak mengantisipasi distribusi bentuk kebahagiaan yang berubah seiring naiknya pendapatan. Jadi kalau mereka sama-sama measure hasil unhappiness-nya juga, hasilnya sebenarnya konsisten. Di penelitian kolaborasi Kahneman dan Killingsworth, mereka mensurvei 33.391 orang dewasa, rentang usia 18 hingga 65 tahun yang hidup di US, punya kerjaan, household income-nya setidaknya $10.000 setahun. Nah, jadi partisipan diminta untuk report perasaannya di random intervals lewat app yang mereka bikin. Hasilnya ada 2 kesimpulan besar nih. Pertama, memang tingkat kebahagiaan itu naik seiring dengan naiknya pendapatan, bahkan termasuk juga dia yang pendapatannya udah besar. Nah, ini hasil mayoritas ya. Mayoritas orang kebahagiaannya akan nambah seiring pemasukannya nambah. Tapi nggak tahu nih sampai setinggi apa karena para peneliti kesulitan dapat sampel responden yang cukup untuk kelompok yang household income-nya di atas $500.000. Tapi ada juga nih minoritas yang nggak happy, nggak bisa happy. Yang duitnya nambah juga dia tetap nggak happy. Ini kelompok nggak happy, nggak ada obat gitu. Mau pemasukannya $75.000 atau $100.000 setahun, tetap nggak nambah happy. Jadi kalau kamu udah kaya, tapi kamu miserable, more money won't make you any happier. Tapi secara umum more money bikin kita lebih happy. Jadi ketemu nih konklusinya. Emang ada nih threshold batasan uang tingkat kebahagiaan yang bisa bertambah, terutama buat kelompok rich dan unhappy itu. Tapi untuk majority of people ya happy aja kalau nambah duit. Ya iya kali ya, kalau udah kebanyakan uang kayak udah kebas gitu,
nih 1 juta gitu, yeay, ini 1 miliar, yeay, ini 1 triliun. Duh bakal apaan nih 1 triliun, gimana ngabisinnya, gimana ngelolanya. Yaudah nih tambah lagi 10 triliun, ya udah nggak berasa kali ya, nggak berasa happy gitu. Tapi kalau uangnya dikelola untuk hal-hal yang meaningful kayak bikin charity project, mungkin sekolah gratis, nyediain air bersih tempat susah air, nyediain makanan di tempat susah pangan, mungkin bisa tetap tambah happy. Pada tahun 2008 ada studi di mana partisipan dikasih amplop isinya $5 atau $20 dan mereka randomly diminta untuk ngabisin duit itu either buat diri sendiri atau buat orang lain. Nah, orang-orang tuh ngira mereka akan lebih bahagia kalau spending duit itu untuk dirinya sendiri, tapi ternyata salah. Orang yang ngebelanjain uang di amplop itu untuk orang lain, moodnya lebih happy. Dalam buku Gross National Happiness karya Arthur Brooks, kata beliau kalau nambah kekayaan $100.000 US lagi, kebahagiaan kita cuma nambah 2% poin aja. Strategi yang cost efektif buat nambah kebahagiaan tuh justru dengan berpartisipasi di kegiatan spiritual, quality time sama keluarga, jadi sukarelawan, bikin charity project atau donasi. Tapi ini trikinya ya, kita itu happy kalau kita donasi karena kemauan diri sendiri, bukan karena diharuskan donasi. Nah kalau diharuskan itu bikin kita nggak happy. Hasil scan otak pada tahun 2007 menunjukkan orang yang mendonasikan uangnya itu emang lebih happy kalau mereka dibebaskan mau donasi di mana dan berapa. Kalau diharuskan jadi biasa aja, nggak kelihatan ada aktivasi kuat di scan otaknya. Jadi gitu guys, kalau udah banyak duit, nggak perlu repot-repot ambisius nambah banyak duit lagi karena nggak seberapa bikin tambah bahagia. Mending dipakai nyawer gitu, nggak ya, dipakai donasi. Nah, sekian dulu konten hari ini ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Silahkan berkomentar kalau ada tanggapan ataupun sanggahan untukku ya. Like, share, dan subscribe for Forbidden Questions. Aku Mela mohon pamit. Dadah!